Perkenalkan, nama lengkap saya Gurga Jambut Kota, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 1, kelas B. Saya akan membawakan materi tentang perbaikan tanah. Pengertian, dalam rekayasa bentuk konstruksi bangunan sipil, sering ditemukan lapisan tanah yang memiliki daya dukung rendah, yang sangat mempengaruhi berbagai tahapan. Rancangan bangunan konstruksi, baik dalam perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap operasional pemerintahan. Perbaikan tanah untuk konstruksi sipil. Ruang lingkup hidup perbaikan tanah terbagi menjadi perbaikan tanah dengan metode kimiawi, semen, kapur, abu, dan larutan kimia. Dan perbaikan tanah dengan metode fisik, metode pelaksanaan pemadatan, konsolidasi, pengeringan, penggantian, dan partikel tanah. Tujuannya untuk meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, memodifikasi permeabilitas tanah, dan menjamin sumber daya alam dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis perbaikan tanah. Yang pertama, karakteristik tanah dan konstruksi. 2, parameter tanah yang perlu diperbaiki. 3, ketersediaan bahan dan peralatan. 4, harga, efisiensi biaya, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Metode kimia, bahan dan penerapan. Bahan kimia, larutan dan bubuk kimia dicampur dengan tanah. Pemilihan, tergantung pada sifat tanah dan komposisi mineral. Jenis tanah, umumnya efektif untuk tanah berbutir halus dan kadang juga pada berbutir kasar. Mineralogi lempung, karakteristik partikel lembung berukuran koloid terbentuk dari pelepukan mineral tanah. Kedua, mineral dominan, montrolite, koalinite, ilite, dan lain-lain. Metode kimia, pengaruh pada air lempung. Pentingnya membesar luas basic surface dan mempengaruhi plastisitas tanah. Muatan listrik, ion positif atau kation tertarik ke partikel lempung yang bermuatan negatif. Molekul air, molekul ditolak dengan 3 mekanisme tarikan termasuk ikatan hidrogen I. Metode fisika, pengertian metode fisika perbaikan tanah bertujuan meningkatkan kinerja tanah seperti daya dukung, penurunan, dan permeabilitas. Metode ini menggunakan bahan non-kimia, misalnya sistem drainase dan pemadatan tanah. Metode pemadatan adalah yang paling umum dan mudah dilaksanakan. Pemadatan tanah dengan metode pemadatan. Pemadatan tanah dilakukan dengan menyalurkan inersi atau beban dinamis ke lapisan tanah di bawah permukaan. Metode umum pada dasarnya jalan atau landasan pesawat. Tujuan pemadatan termasuk meningkatkan daya dukung, kekuatan geser, mengurangi permeabilitas, kompresibilitas, dan volume change. Metode fisika. Perbaikan dengan perekatan butiran tanah. Metode ini merekatkan partikel tanah untuk meningkatkan kinerja lapisan tanah. Stabilizer seperti resin digunakan untuk waterproofing dan perekat tanah. Resin alami atau sintetis menjaga kadar air tanah pada level optimal. Metode ini cocok untuk tanah lepas. Pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama, perbaikan dengan teknik inclusions. Yang kedua, perbaikan dengan teknik vibroflation. Yang ketiga, perbaikan dengan teknik stone column. 4, perbaikan dengan metode compacting grouting. Kelima, perbaikan dengan teknik dynamic compaction. Yang keenam, perbaikan dengan teknik vibro replacement. Sekian dan terima kasih dari saya.